Yang berbahaya adalah persepsi di masyarakat bahwa menabung tidak aman. Nah, ini yang paling berbahaya, teman-teman. Usaha dengan kartu kredit, join Credit Card Revolution. Halo Sismat, nasabah Maybank duitnya 22 miliar raib. Itu gimana kejelasannya ya? Banyak sekali yang sudah DM ke saya untuk menanyakan perihal seperti ini. Padahal saya ini pakar kartu kredit, bukan pakar bisnis buku tabungan ya. Tapi nggak apa-apa ya. Saya memang agak lambat memberikan respon karena saya menggali data dari berbagai sumber dulu. Saya ngambil kesimpulan berdasarkan data yang ada. Jadi kalau ada data yang tidak ada kemudian membuat ke depan kesimpulan saya salah, itu karena datanya masih belum ada. Oke teman-teman, saya ceritakan dikit perihal Maybank ini. Jadi ini dialamin oleh atlet e-sport Winda Lunardi ya. Bahwa dia menabung di Maybank bersama ibunya total 22 miliar. Kemudian ketika dia mau cerita ya, kalau cerita detailnya silakan Anda pelajarin lah di situs-situs berita, udah lengkap tuh ya. Singkat cerita ketika dia mau mengambil ternyata duitnya raib. Tersisa cuman berapa ya, 17 juta atau 700 ribu kalau nggak salah ya. Ini bagaimana ini? Memang sudah ditetapkan tersangka, yaitu adalah kepala cabang Maybank Cipulir. Diduga teman-teman ya, diduga adalah dana itu diputerin secara pribadi oleh kepala cabang Maybank, diinvestasikan di forex ya, dan biasanya zong itu ya. Dan kemudian pihak Winda sendiri karena berteman dekat ya, karena kenapa berteman dekat? Karena nasabah prioritas. Karena tugasnya kepala cabang adalah mendekati nasabah-nasabah yang punya uang miliaran. Ya pasti dia melakukan kayak teman supaya apa? Supaya orangnya tidak menarik uangnya kembali. Beda kalau kamu nasabah tabungan isinya nol mulu malah minus kena admin, ya nggak bakal kenal sama kepala cabang ya. Nah ini seperti apa? Karena ini kasus menarik, karena masih belum sampai hari ini masih belum ada solusi jalan keluar. Memang tersangkanya ada, tapi kan kemudian sebagai seorang nasabah Maybank kemudian kehilangan 22 miliar, yang berbahaya itu kan sebenarnya adalah respon masyarakat. Jadi sebenarnya saya tidak menuduh Maybank ataupun menuduh Winda ya, karena di situ udah mulai ada intrik. Maybank dengan pengacaranya Mr. Fuckboy Hotman Paris ya, mulai membuat sebuah narasi-narasi ya. Saya melihat di berita ada yang ini ayah Winda diduga menerima miliaran dari tabungan Maybank. Wah, miliaran tuh kesannya berapa? Padahal yang diterima adalah 500 juta untuk pembayaran bunga. Ya aku tidak tahu itu seperti apa. Tapi kadang-kadang dengan kata-kata miliaran apakah nggak salah? Nggak salah. Setengah miliar juga miliaran bro. 1/100 miliar ya miliaran bro. Jadi kalau ditanya kamu gajinya berapa? Gaji saya miliaran. Berapa? 0,001 miliar. Kan juga miliaran ya. Nah ini kata-kata khas pengacara itu bersayap kayak begini nih. Ini mendorongkan persepsi masyarakat. Tapi sebenarnya saya yang di sini adalah kita kembali ke isu. Artinya adalah Winda nabung di Maybank dan duitnya raib. Memang yang bersalah adalah kepala cabangnya. Pertanyaannya teman-teman ya, itu kan kepala cabang Maybank bertugas menjabat ya. Kemudian nasibnya uang ini bagaimana? Seperti contoh teman-teman ya, kalau misalnya saya punya tempat namanya Infogestun. Kemudian ada orang gesek di saya, karyawan saya, dan kemudian sama karyawan saya ditilep. Ya. Yang salah kan karyawan saya, tapi kan atas nama Infogestun dan Anda taunya kan Infogestun, Anda taunya bukan karyawan saya. Maka saya berkewajiban untuk menjaga nama baik di Infogestun ini, tetap saya transfer. Sekelas Maybank 22 miliar. Wah. Yang berbahaya adalah persepsi di masyarakat bahwa menabung tidak aman. Nah ini yang paling berbahaya teman-teman. Karena ketika persepsi ini muncul, menabung tidak aman, maka orang tidak akan menabung. Dan ketika tidak akan menabung, yang berimbas tidak hanya Maybank, semua bank juga akan berimbas. Ketika jumlah tabungan berkurang, otomatis kan bank itu nggak balance. Karena bank itu sebenarnya kan pihak tengah, mempertemukan antara yang nabung dan minjem. Dia tengah-tengah. Kalau yang nabung sedikit, terus gimana dia bisa mau jalan? Nah,
Ini yang perlu diwaspadai buat teman-teman, terutama yang berkaitan dengan ini. Yang paling berbahaya adalah kesan di masyarakat, gitu ya. Karena menimbulkan stereotip yang berbahaya. Ketika ada artis tertangkap prostitusi, kan stereotipnya kan semua artis kena. Wah, artis ini lu bisa pakai ya ini ya, tarifnya berapa, itu kan. Yang nggak kena pun jadi kena. Nah, apalagi ini adalah isu yang sensitif, yaitu adalah menabung di bank. Kita tahu kenapa kita nabung di bank, karena kita tahu keamanan banknya. Nah, ini menjadi krusial, keamanan uang kita di bank. Itu krusial sekali. Ketika sudah dipertanyakan seperti ini sesuatu yang berbahaya sekali, teman-teman. Ini sesuatu yang berbahaya sekali. Jadi kalau dibiarkan ini, Maybank tidak segera menyelesaikan, maka ini akan bergulir menjadi isu-isu yang viral-viral dan akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Lama-lama nabungnya kembali bawa bantal. Solusinya seperti apa? Ya saya tidak tahu solusinya, tergantung polisi ya. Cuma di sini saya mau memberikan klarifikasi pada Anda ya. Nomor satu adalah tingkat kepercayaan itu ada levelnya ya. Sekali lagi, tingkat kepercayaan itu ada levelnya. Anda bisa percaya orang di 100 juta, belum tentu orang itu bisa dipercaya ketika menghandle 1 miliar. Belum tentu juga orang itu bisa dipercaya menghandle 10 miliar. Jadi kalau berbicara dengan kasus Maybank, simpel aja. Kalau tabunganmu masih isinya 10 juta ataupun 1 juta, ya nggak usah kepo urusan begini, ya. Antara tabunganmu sama nama baik Maybank itu jauh, nggak ada apa-apanya. Nah, tapi ketika Anda menabung sudah di angka 22 miliar, ini yang Anda perlu hati-hati, ya. Karena tidak semua bank itu aman, ya. Pernah ada terjadi beberapa kasus seperti ini, dan kemudian kayak contoh beberapa kasus yang lalu, ada bank nasional yang paling gede, ada kasus seperti ini langsung diselesaikan. Pak, selesai, beritanya hilang. Ya, nggak tahu itu diganti atau tidak, artinya oke. Karena mereka tahu, bank paling besar di Indonesia yang warna biru itu, mereka tahu bahwa kepercayaan jangan sampai orang timbul stigma bahwa menabung di bank tidak aman. Karena ini akan sangat berbahaya pada mereka, teman-teman. Kita tidak ngerti ini yang benar siapa, yang salah siapa. Bisa kejadian kayak kasus OTP, ya. Jadi kan penipuan di kartu kredit, tapi kemudian Anda menyerahkan OTP, ya. Ya, ketika penipuan kartu kredit, kemudian Anda menyerahkan OTP. Pertanyaannya salah siapa? Salah nasabah. Kenapa kamu menyerahkan OTP? Tapi kan itu menjadi stereotip bank, gitu kan. Seolah-olah bahwa uang saya di bank tidak aman, kartu kredit tidak aman. Nah, ini juga yang harus dibedah. Kalau memang ada seperti ini, pihak Maybank harus segera membuka data yang setransparannya. Letak kesalahannya seperti apa, supaya juga tidak mencederai masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, Anda harus cerdas. Dan satu lagi sebelum tambahan, lebih baik utang banyak ke bank daripada nabung banyak ke bank.